Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Saya Putri Tesonika Nenggolan. Di sini saya akan membahas beberapa materi dari topik yang sudah dipelajari. Yang pertama itu adalah kompetensi. Kompetensi digital dimulai di era 90-an, berfokus pada komputer dan internet. Pada awal 2000-an, munculnya Facebook, Twitter, dan YouTube itu mengubah interaksi dan berbagi informasi. Ini mendorong evolusi ke literasi digital, melibatkan media sosial, keamanan digital, dan kolaborasi online. Perangkat pintar dan aplikasi mobile pada tahun 2010-an meluaskan cangkupan kompetensi digital. Kini dalam masyarakat terhubung digital. Oleh karena itu, kompetensi digital harus menjadi keharusan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan modern. Yang kedua, itu ada inovasi, berinovasi dengan bereksperimen. Inovasi itu adalah menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan yang sudah ada. Dengan berinovasi, kita bereksperimen dengan ide kreatif kita untuk perubahan yang positif. Contohnya, jika kita punya kafe, inovasi bisa mencangkup menu baru atau suasana yang interaktif. Melalui bereksperimen, evaluasi reaksi pelanggan, membantu sesuaikan strategi inovatif berdasarkan umpan balik. Inovasi tak hanya memberi keberanian mencoba hal baru, tetapi juga hasil pembelajaran langsung, meningkatkan bisnis, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga, nilai sesuaikan proporsi nilai. Dalam berbisnis, nilai berperan kunci mengatasi tantangan. Penting susun proporsi nilai seimbang untuk efektif hadapi kendala. Fokus integritas dan etika membangun kepercayaan, mengatasi tantangan reputasi, dan ciptakan hubungan jangka panjang. Sebaliknya, penekanan inovasi memungkinkan adaptasi pasar, meningkatkan daya saing, dan hadapi tantangan teknologi. Dengan kombinasi nilai seperti integritas, inovasi, dan tanggung jawab sosial, bisnis dapat mengatasi tantangan dengan pendekatan holistik, membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, smart economy. Smart economy atau ekonomi pintar menggunakan teknologi dan inovasi untuk tingkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya, vintage mempercepat transaksi keuangan, sementara kecerdasan buatan dalam manajemen rantai pasok mengoptimalkan produksi dan distribusi barang. Dengan memanfaatkan teknologi bijak, smart economy menciptakan peluang baru, mengoptimalkan bisnis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, penguasaan startup di Indonesia. Startup itu adalah perusahaan baru yang inovatif, seringkali di sektor teknologi, untuk menciptakan solusi baru atau memecahkan masalah secara unik. Di Indonesia, penguasaan startup digital berkembang pesat dengan dukungan pemerintah dan juga investor. Banyak yang fokus pada aplikasi mobile, commerce, vintage, dan layanan digital lainnya. Dengan ekosistem yang matang, para pengusaha muda ini bisa memanfaatkan peluang digital, meningkatkan akses ke layanan finansial, mempermudah perdagangan online, dan mengubah cara orang berinteraksi sehari-hari. Pengusaha startup di Indonesia mencerminkan semangat kreativitas dan keinginan terlibat dalam perubahan teknologi global. Lalu selanjutnya, strategi pemasaran dalam bisnis. Dalam e-bisnis, pemasaran menjadi kunci utama untuk sukses. Ini melibatkan promosi dan penjualan online dengan strategi menggunakan media sosial, iklan digital, dan optimasi mesin pencari. Analisis data pelanggan digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Fokus keterlibatan pelanggan, testimoni online, dan penawaran personal. Bertujuan membangun hubungan yang kuat, meningkatkan penjualan melalui platform digital. Dan yang terakhir itu ada internet marketing tools atau alat pemasaran, adalah berbagai sarana dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan, termasuk platform media sosial seperti Instagram dan Facebook atau yang lain sebagainya. Alat analisis web seperti Google Analytics dan perangkat lunak manajemen kampanye seperti email. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan melacak kinerja kampanye, mengidentifikasi tren konsumen, dan menyesuaikan strategi secara real time. Keberagaman
marketing tools memungkinkan optimalisasi upaya pemasaran, mencapai audiens target lebih efektif, dan membangun kehadiran merek yang kuat di lingkungan digital yang terus berkembang.